Ya, kelihatan kalau enggak di screenshot atau apa, ini nanti di apa ini manualnya Full Gospel ini yang dari apa namanya pengajaran apa training kita supaya terjadi ya ini yang namanya orang beriman ini Valorman ya, di Full Gospel khususnya ya ke pertemuan Full Gospel ini kalau cuma pertemuannya itu apa nyembah muji Tuhan, sharing-sharing yang kayak PD gitu, tetapi nggak ada goalnya, nggak ada sasaran, nggak ada targetnya, ya untuk kita apa namanya terjadinya multiplikasi itu dinamakan namanya networking meeting atau bless me club atau apa namanya cuma sekedar seperti kayak nelayan itu kan kalau setelah dia jala nggak nggak apa namanya nangkep ikan maupun tidak nangkep ikan itu di PP dijemur di jalannya terus diresi apa namanya ganggeng-ganggengi ya apa namanya rumput-rumput laut kotoran-kotoran atau apa itu diresi. Nah kalau terus ngeresi jalane iku terus iku ada di dalam Lukas 5 ayat 2 iku ya nggak dapat tangkapan maneh nggak pergi lagi iki susi bandare bangkrut. Iku nelayani pasti di sini nih karo bose apa iki rapote ora apik iki ya. Apa jenenge kalau nggak kerja dikei kepercayaan kita sama apa namanya pabrik atau apa satu produk atau bagaimana kita nggak jalanin lunggu-lunggu meneng kok malah produknya kita mangan dewi iku apa pasti dicopot kalau tangkapannya. Nah, jadi apa man of faith itu man of action. Ya, itu ayat yang berikutnya ayat 5 itu ngomong ini Lukas 5 karena engkau yang berkata Tuhan, aku akan menebarkan jala itu. Dan ternyata mendapatkan tangkapannya, Alkitab tertulis tangkapan yang luar biasa. Kenapa seringkali kita terjebak di apa namanya washing net meeting, meeting karena apa namanya merasa nyaman terus gali Alkitab itu baik bukan nggak baik, tetapi kalau kita sebagai member ini saya konteksnya kita member Full Gospel ya LOF itu kalau kita jelas visi misinya itu kita itu jelas ya untuk jangkau kemudian memanggil kembali kayak apa orang-orang ini ya mereka yang letih lesu berbeban berat itu dipulihkan kita yang sudah dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Nah, itu kalau nggak ada tangkapan, nggak ada yang diarahkan jangkau, itu lama-lama kalau kita terus nggak ada tangkapan, iso lemes, lama-lama stagnan, sisi akhirnya ya itu tadi ya bangkrut, nggak ada tangkapan, nggak ada gairah lagi. Susi ya setengah mati, mau manu ya nggak melakukan. Nah ini makanya pentingnya valor man of faith, ini otoritas. Kita diberi Tuhan itu otoritas. Untuk apa lakukan? Jadi kita untuk cuman Tuhan itu suruh apa? Lemparkan jala, datengin mereka, saksi, cerita, doakan orang itu, sentuh, ya pulihkan orang itu, go for it. Makanya dia bilang pergi, ya mulai buat meeting yang kecil ya kemudian jangan ada penundaan ya Tuhan tidak suka ada penundaan ojo nunda justru kita ini orang-orang luar biasa itu apa di tengah-tengah kita bekerja itu yang ibadah sesungguhnya Roma 12 itu ya itu apa kita nggak ada perubahan mindset kita. Kenapa? Karena mendengar firman Tuhan. Mengalami perubahan kita sehingga ibadah kita yang sesungguhnya itu waktu di marketplace melihat orang nolong orang ya yang mau kejegur jurang, orang yang mau tenggelam, kita tolong dia, selamatkan dia. Itu yang namanya vision, visi kita, misi kita. Kalau tidak ada action, yaitu akhirnya jadi networking meeting. Tapi kalau visi kita dan misi kita, yaitu jelaskan vision plus mission
plus action, ada action, itulah namanya kegerakan. Nah, full gospel ini kegerakan. Full gospel itu bukan persekutuan doa, cuma sekedar untuk bertahan. No, untuk apa defensif. Kita ini ofensif, nyerbu di marketplace. Kan kita semua ada di marketplace, toh. Orang-orang yang bekerja, orang-orang awam, orang-orang biasa, tapi kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, kita diberikan kemampuan, diberikan otoritas, diberikan segalanya, pedang roh, firman Tuhan. Ya, nah itu kita untuk pergi, terjadi kegerakan, terjadi tangkapan yang besar. Pengkhotbah 4 ayat 12 itu jelas ngomong tali 3 lembar tidak mudah putus. Tapi ayat apa namanya yang di atas ya, ayat 11 itu ngomong ini, tali dua orang berjalan itu kuat ya. Tapi aneh, tali 3 lembar tidak mudah putus. Makanya saya sudah kasih PR kemarin ke Pak Murtopo ya, sama Pak Kanto, teman-teman itu Jateng berapa 2. Nah, ini kemarin juga saya bilang kepada Pak Polin ya di Salatiga ya, segera buat tim untuk saling ngelingno, saling mendoakan, saling punya hit list. Ayo buat tangkapan yang besar. Kalau kita sendirian nggak kuat, seringkali lupa, seringkali kita lalai, seringkali kita ini mengabaikan. Tapi kalau ono sing ngelingno tiap hari pada nelpon ya, Bro, ya iki ono sopo ya, apa namanya sing mbok target. Apa mungkin ada langganan. Ada orang yang ingat-ingatkan terus. Nah, itu nanti ayo kita parani ya, ayo kita ajak pertemuan. Nah, ketemuan cuma 3 orang, mungkin itu namanya fishing chapter. Fishing artinya kita nangkep mereka ini ya, bersama 2-3 orang ku akan kuat, apalagi 3 orang ya. Setiap orang tuh bawa 2 orang, targetnya untuk 1 tahun. Ini kalau kita punya PR, punya target, itu bergairah teman-teman. Ya, semangat. Wah, untuk mencapai ini yang Tuhan ini kehendaknya Tuhan untuk apa? Supaya setiap orang itu diselamatkan. Nah, ayo mata hati kita ini fokus pada yaitu iman kita setelah mendengar, ojo kita lalai, ojo kita diam. Saya akan kutip apa namanya di Roma, coba yang apa di Alkitab, Roma 4 ayat 20 21. Silakan siapa yang suaranya banter coba bacakan. Roma berapa? 4 ayat 20 21. Roma 4 20 21 ya. Oke, Iman. saya bacakan. Ya. Roma 4 ayat 20 sampai dengan 21. Ya, balik. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wow. Ya, ini kita kan sering gitu kan. Waduh, aku wis tuwa, aku wis ora wis mbiyen aku lakukan. Ceritanya cuma ngono, pikiran kita jadi tua, hati kita menjadi tua, semuanya serba tua, mbiyen. Lalu, wah, itu bukan orang yang beriman, itu bukan valor man. Man of faith itu ya, walaupun mungkin kondisi kita tidak memungkinkan apapun ini, tetapi karena kita diperkuat ya, iman kita ini ya, mendengar firman, makanya kita dengan ada FCPH ya apa namanya mulai komitmen yang tinggi. Tuhan, aku mau mendengarkan terus firman-Mu. Ya baca ya, apalagi sekarang ini periode ini yang bulan ini sampai Maret nanti 28 hari faith comes by hearing ini, yaitu Kisah Rasul. Wah, meledak-ledak saudara. Ya, kita akan roh kita meledak-ledak. Ya, nah itu makanya kembali kita jarang lagi saya mendengar, saya datang ke chapter ngeling nomane soal apa, bahwa tujuan kita itu jelas ya, nelayan kita ini di marketplace untuk jangkau mencari ikan. Nah, ikan-ikan itu yaitu orang-orang siapa? Yaitu relasi kita, dokter dengan dokter, sesama dokter ya, dokter dengan pasiennya ya, seorang apa namanya businessman
dengan sesama businessman, dengan suppliernya, dengan kliennya, pengacara, dengan kliennya sesama pengacara. Nah, itu apa namanya teman-teman ya, 3 sampai 5 orang sudah bisa adakan meeting ya. Teamwork akan bawa banyak tangkapan. Itu teamwork. Jadi makanya saya bentuk di chapter itu umumnya membernya ada 7 ya, 2 2 3 kan jadi 7. Kalau 9 ya 3 3 3 ya, langsung tiap hari saling doakan 5 menit aja. Bertekad berjanji, ayo ya jam itu isone jam piro, sepakat dulu jam 3. Anak mungkin kita punya masalah, kita mau ngurus sesuatu, surat kita, mungkin anak kita lagi sakit. Nah, teman-teman itu ada yang perhatikan. Nah, ini pentingnya His banner versus love ini. Ya, bangun kekuatan kita dengan saling mendoakan, saling komunikasi. Ya, jangan sampai kita renggang sampai menjauh. Nah, kemudian yang kedua, cari tangkapan. Siapa punya hit list? Ayo kita doa. Iyo, iki koncoku, konco lawas. Nah, ini langgananku baru. Doakan, setelah doakan. Ayo Pak, mari kapan kita janjian? Ketemuan dengan wong iku. Ketemu. Nah, mulai cerita tentang full gospel, bagaimana hidup saudara. Kalau dia punya masalah, kita doakan dia. Termasuk siapa? Member-member lama kita, prioritaskan dulu. Yang mungkin sudah ninggalkan, mungkin kecewa, mungkin dia hatinya pahit. Paranono, saudara. Bertiga. Begitu didatangi, saudara, pasti saudara hatinya terenyuh. Kemarin saya doa Pak Alek, Pak Untung itu ternyata aku selama ini tidak mengerti itu ternyata besane Pak Budiono. Waduh, besane. Jadi dia itu kena kanker telinganya, itu ada kanker, sakit sekali. Dan ini kemoterapi yang pertama. Kemarin kita mau doakan lewat Zoom, nggak iso karena dia itu di kemoterapi. Waduh, kemarin itu lemes sampai ini Pak Kamto melok ini masuk kamar sama Budiono ya. Pak istrinya dia melungker ya. Cacing melungker, belum nahan sakit, nahan mual. Jadi di kepalanya itu cekot-cekot ya. Tapi begitu saya terus mimpin ini sekalian learning by doing Pak Alek. Jadi mereka Pak Kamto sama Pak Budiono ya, biar lihat bagaimana sih cara mendoakan orang. Ojo langsung ujuk-ujuk doa wong. Tanya jawab sih. Aku nih penyebabnya apa ini. Nah, itu mengingat. Terus setelah itu kita datang, kita naikkan satu pujian. Begitu kita naikkan pujiannya, kami memuji kebesarannya, kami memuji. Itu tiba-tiba yang Pak Untung ini bisa bangkit silo melok nyembah Tuhan. Oh, mungkin dia nggak kuat anunya, tapi waduh, itu yang tadinya melungker bisa bangkit, punya pengharapan lagi. Nah, itu harus diberikan, doakan orang sakit. Ya, pertama itu mesti munculkan pengharapan kepada orang tersebut. Ya, ojo mikir awak dhewe terus, waduh loroku, waduh aku terpuruk, wong sing lemah. No, harus ada orang yang muncul, ada orang yang diurapi oleh Tuhan, yang imannya yang besar untuk dia bangkit kembali. Nah, itu begitu dia bangkit, nah kita baru saya minta minyak, saya urapi telinganya. Waduh, itu istrinya sampai tangannya diangkat ke tinggi-tinggi juga. Dia nyembuh, itu hadirat Tuhan luar biasa. Nah, di situ walaupun singkat cuma 10 menit, tetapi saya percaya ada kuasa Tuhan, ada kasih Allah yang oleh anugerahnya Pak Untung diselamatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Itu teman-teman, ya jangan lupa ya 3 sampai 5 orang bisa segera mengadakan meeting kita. Ojo ngenteni harus seperti Untuk yang penting 3 orang ini selalu harus ada tangkapan. Setelah itu dibawa meeting-meeting kita 2 minggu sekali apa seminggu sekali ya, untuk bergabung di dalam induknya. Chapter apa Mama ya, chapter A. Tapi kita ini tiap harinya saling menelponin, saling tanyain, saling ngeling no yang paling ini. Karena kita ini seringkali lupa, seringkali ini karena kita kerja terus, seringkali kita ini juga lemah karena ijenan. Ya, ada orang yang kan pemalu, jiwanya kan beda-beda. Tetapi kalau ada barengan itu seperti obor. Ya, kita ini api-api kecil. Tapi kalau kumpul 3 orang itu jadi obor, menerangi kota kita, menerangi lingkungan kita. Ya, itu aja Pak Alex. Oke, terima kasih dan juga. Jadi mari
ini saya tampilkan pria yang beriman berintegritas itu datangnya dari firman Tuhan, orang yang bersekutu dengan Allah, imannya aktif, kemudian agresif, jadi kita yang berkunjung, saudara, dan berjuang untuk kemenangan dan urapan seperti itu. Nah, itulah teman-teman, biar kita renungkan firman Tuhan tadi dari Roma 4 ayat 20 hingga 21.